Alright. Oke. Jadi pertanyaan interviewnya nanti ada 10. Saya mute dulu ya teman-teman ya semuanya, biar saya bisa menjelaskan tanpa gangguan setan-setan yang terkutuk. Oke. Jadi pertanyaan, sorry, saya belum tua kok udah batuk-batuk. Pertanyaan interview nanti ada 10 ya. Kita akan coba latihan menjawab ya. Pertanyaan pertama, please tell me about yourself. Itu artinya adalah ceritakan tentang diri kamu. Ceritakan tentang diri kamu gitu ya. Jadi pas nanti wawancara, pertanyaan ini sangat sering ditanyakan oleh HRD ya. Jadi ceritakan tentang diri kamu. Nah, karena ini dalam bahasa Inggris, maka kamu juga menjawabnya dalam bahasa Inggris ya. Kalau diminta untuk menceritakan diri kamu sendiri, kita bisa menjawab misalnya, my name is Michelle misalnya, Michelia Rorong. Michelia Rorong. I am 20 years old. Ya, kamu sebutkan umurnya ya. Setelah kamu sebutkan umur, kamu jangan bertele-tele menyebutkan saudara kamu berapa, kamu anak nomor berapa, karena itu tidak dibutuhkan informasi kamu anak nomor berapa ya. Kamu langsung menyebutkan background pendidikan kamu ya. Kalau ini kayak orang itu loh, kayak di micet itu loh. Kalau di micet kan kamu langsung menyebutkan harga ya. Jadi sama seperti interview ya. Kamu anak nomor berapa itu tidak perlu. Kamu sebutkan nama, umur, langsung background pendidikan ya. I graduated from Tadika Puri Airline Business Career ya, in 2022 misalnya ya, in May atau in November 2022. Tergantung nanti kamu lulusnya tahun berapa dan bulan apa ya. Terus kamu juga boleh menambahkan, kamu menyebutkan kelebihan kamu ya, menyebutkan kelebihan kamu. Misalnya I am a hard worker, ya, worker, disciplined, and a team player, a good team player. Misalnya ya, jadi saya pekerja tim yang baik ya. Okay. Jadi my name is Michelia Rorong, I am 20 years old, I graduated from Tadika Puri Airline Business Career, majoring in being an airline staff. In November 2022, I am a hard worker, disciplined, and a good team player. Ya, seperti itu. Contohnya ya, contohnya. Oke. Nomor 2, misalnya kalau ada pertanyaan, why should we hire you? Ya. Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Ini tolong dimatikan dulu ya, di mute dulu. Di mute dulu. Where is the voice coming from? Oke. Jadi pertanyaan why should we hire you? Mengapa kami harus mempekerjakan kamu atau mengapa kami harus menerima kamu bekerja di sini gitu ya, artinya. Kamu bisa jawab you should hire me ya. Because misalnya I am passionate about this job ya. I studied formally to prepare myself for this opportunity.
And I believe I can be the employee that your company needs, ya. Perhatikan cara menjawabnya. Nanti kalian boleh menggantinya dengan kata-kata lain, tapi ini hanya sebagai contoh ya. Maksudnya begini, you should hire me because I am passionate about this job. I studied formally to prepare myself for this opportunity. Ya, Anda harus mempekerjakan saya karena saya sangat passionate terhadap pekerjaan ini. Passionate itu bersemangat. Ya. Saya belajar secara formal untuk mempersiapkan diri saya untuk kesempatan ini. Dan I believe I can be the employee that your company needs. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi karyawan yang perusahaan Anda butuhkan. Ya. Cara saya mengucapkan ini juga diperhatikan ya. Kebanyakan orang membaca ini here, you should hear, bukan here bacanya ya, hire, ya, you should hire me, ya. Nanti akan saya lihat di video kalian ya pengucapannya, ya. Dan nanti karena nanti videonya berpasangan, ya, nanti kan ada yang berperan sebagai pewawancara dan ada yang berperan sebagai yang diwawancara. Maka bagaimana kalian mengucapkan pertanyaan ini juga akan saya lihat, ya, juga akan saya lihat. Benar nggak kalian mengucapkannya ya? Bagaimana? Apakah kamu akan bilang why should we hear you? Ya, kalau seperti itu salah ya. Cara membacanya adalah why should we hire you? Ini dibaca should, ya. Tenang, ini nanti saya rekam ya. Jadi nanti akan saya berikan ke kalian ya videonya. Ya. Dan ini salah satu cara menjawabnya. Kalau nanti kalian menjawabnya dengan cara yang berbeda, it's okay. Tapi tolong perhatikan juga pronunciation-nya, pengucapannya ya. Misalnya kamu, mengapa saya harus mempekerjakan kamu? Gitu, kamu jawabnya karena saya orangnya pekerja keras, ya, seperti jawaban yang nomor 1, tapi kamu ulangi lagi ya. Because I am a hard worker, discipline, ya. So I believe I can be your best employee. Misalnya seperti itu, boleh. Kalian boleh mencari jawaban alternatif, tapi ingat perhatikan pronunciation-nya ya. Kalian googling bagaimana cara pengucapannya nanti ya, supaya di video hasilnya baik ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Pertanyaan ini cara membacanya adalah why do you want to work at our company? Ya. Mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami? Oke. Pertanyaan seperti ini sebaiknya dijawab dengan cara mengunggul-unggulkan perusahaan yang kamu lamar. Kenapa sih kamu pengen bekerja di perusahaan kami? Di Garuda Indonesia misalnya, atau di bandara mana misalnya? Di PT Gapura Gapura Angkasa misalnya. Kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Ya, saya mute dulu ya. Oke. Nah jawabannya, mengapa pengen bekerja di perusahaan kami? Ya, ada yang disampaikan? Gorontalo? Ya, saya mute dulu ya. Saya mute dulu ya. Oke. Jadi jawabannya, contoh jawabannya adalah seperti ini. Because your company is well known for its excellent services to the customer, ya, to the customers atau passengers, ya. Okay. And I want to be part of this excellent company. Ya, jadi contoh jawabannya seperti itu. Mengapa kamu pengen bekerja di perusahaan kami? Because your company is well known for its excellent services to the customers or passengers, and I want to be part of this excellent company. Dan saya ingin menjadi bagian dari perusahaan yang hebat ini. Ya, perhatikan cara saya membacanya. Ya, oke, good. Now question number 4. Oke. Pertanyaan nomor 4 ini cara membacanya adalah why do you want to be an airline staff, ya? Atau why do you want to be an airport staff?
Nanti kalian pilih salah satu pertanyaannya. Kamu mau pakai istilah airline atau airport. Jangan dua-duanya. Jangan why do you want to be an airline staff or airport staff. Jangan. Pilih salah satu saja. Misalnya, why do you want to be an airline staff? Kenapa kamu pengen menjadi staff airline? Ya. Kalau seperti itu pertanyaannya, maka cara menjawabnya adalah I want to be an airline staff because this has been my dream job from childhood, ya, from childhood. Boleh seperti itu. Saya pengen menjadi staf bandara, staf maskapai karena ini adalah pekerjaan impian saya sejak kecil, ya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua sama, I want to be an airline staff because karena saya suka membantu orang, misalnya membantu customer, ya. Karena passion saya adalah membantu orang, dan dengan menjadi staf maskapai saya bisa mewujudkan passion saya tersebut, ya. I want to become an airline staff because my passion is helping people, ya. Passion saya adalah membantu orang lain, ya. And by being an airline staff, I can do what I am passionate about, ya. Seperti itu. I want to be an airline staff because my passion is helping people. And by being an airline staff, I can do what I am passionate about. Dengan menjadi seorang staf maskapai, maka saya bisa melakukan apa yang saya suka, ya, passionate about itu, menolong orang, ya. Staf maskapai kan membantu penumpang, ya. Itu kalau passion kamu membantu orang seperti itu, ya. Oke, bisa seperti ini jawabannya, atau bisa kalian cari yang lain jawabannya, terserah. Misalnya saya pengen jadi pegawai maskapai karena gajinya besar katanya, ya. Dan saya ingin membantu orang tua saya dengan menjadi pegawai maskapai, ya. Seperti itu. Terserah kalian, ya. Tapi ingat pronunciation-nya, ya, dicari. Setiap kata-kata itu saya mengharapkan kalian mengucapkan setiap kata dalam bahasa Inggris tersebut dengan tepat. Jadi kalian mencari ini cara bacanya gimana, ya? Airline ini cara bacanya gimana, ya? Ya. Seperti passenger ini cara bacanya bagaimana, ya? Karena ada yang bacaan yang nomor 3 ini bacanya pasanger. Nah, ini kan salah, ya. Cara membacanya adalah passengers, ya. Oke. Jadi yang penting pronunciation-nya yang harus kalian perhatikan. Kalau kalian ingin punya jawaban lain, ya. Oke. Number 5. What is your weakness? Pertanyaan, apa kelemahan kamu, ya? Kalau ditanya kelemahan ketika diwawancara, maka sebenarnya yang kamu ceritakan nanti bukan hanya semata-mata kelemahan. Misalnya, saya lemah memang, saya nggak bisa hidup tanpa laki-laki, misalnya. Itu kelemahan yang tidak perlu kamu ceritakan, ya. Kelemahan yang harus kamu ceritakan ketika ditanya apa kelemahan kamu atau what is your weakness adalah kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan yang sudah kamu atasi. Jadi sebenarnya jawaban dari pertanyaan apa kelemahan kamu itu bukan hanya kelemahan, tapi kelemahan yang berkaitan dengan pekerjaan yang sudah kamu atasi. Misalnya, jadi kayak kelihatannya mau nunjukin kelemahan, tapi sebenarnya mau pamer gitu, ya. Sebenarnya seperti itu kalau ditanya kelemahan itu, ya. Misalnya kelemahannya begini, my weakness is that I couldn't, atau gini, I can't tolerate slow co-workers. Ya. Misalnya begini, kelemahan saya adalah saya tidak bisa mentolerir rekan kerja yang lambat. Nah, ini kan kelihatannya kelemahan, tapi sebenarnya kan mau pamer. Ya. Mau pamer bahwa saya ini kerjanya cepat gitu kan.
Nah, terus kamu sebutkan juga cara mengatasinya. But I will try to have a good communication with my coworkers so that I can help them with their work. Yeah. So together we can have a good performance. Nah, ini ya. Artinya kan ini kelihatannya nunjukin kelemahan, tapi sebenarnya mau pamer ini ya. Kelemahan saya tuh nggak bisa mentolerir rekan kerja yang lelet, yang lambat. Tetapi saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan baik dengan rekan-rekan kerja saya, sehingga saya bisa membantu mereka, sehingga bersama-sama kita pekerjaannya menjadi baik gitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk menyampaikan kelemahan yang sebenarnya itu tidak nunjukin kelemahan sebenarnya. Kamu mau pamer, ya, mau pamer. Aku tuh nggak bisa kerja sama yang orang yang lambat, gitu ya. So, tapi nggak masalah. Saya akan ngebantu teman-teman saya kok. Jadi nanti bersama-sama pekerjaan kita akan jadi baik, gitu ya. Itu salah satu option, ya. Salah satu opsi cara menjawab kelemahan. Opsi kedua, kamu memang benar-benar nyebutin kelemahan kamu. Misalnya kamu nggak bisa bangun pagi, ya. Nggak bisa bangun pagi. Oke, my weakness is that I have a hard time in waking up early in the morning. Ya. Kelemahan saya adalah saya kesulitan untuk bangun pagi-pagi. Ya. To solve the problem, ya, untuk memecahkan masalah itu, I will set an alarm, ya, so that I can wake up on time, ya. Oke, seperti itu. Itu salah satu cara juga ya. Jadi kelemahan saya itu saya susah bangun pagi. Ya, untuk mengatasi kelemahan itu ya, saya nyetel alarm supaya bangun paginya tepat waktu. Itu ya. Itu cara kedua. Nanti kalian boleh pakai cara lain lagi. Misalnya kelemahan saya itu susah ngomong bahasa Inggris. Ya. Atau bahasa Inggris saya nggak begitu bagus. Cara mengatasinya, saya akan belajar bahasa Inggris dari berbagai sumber, baik online maupun offline. Karena kan sumber bahasa Inggris kan banyak banget ya. Kalian bisa belajar di TikTok, belajar di YouTube, belajar di Facebook. Nggak harus belajar secara formal seperti ini ya. Banyak banget sumber atau cara dalam belajar bahasa Inggris ya. Itu juga cara lain. Nanti terserah kalian pengen menjawab bagaimana. Tapi yang jelas sebelum menjawab di konsep dulu ya, ditulis dulu jawaban yang akan kalian ucapkan itu ya. Supaya nanti di video kalau bisa saya menginginkan kalian hafal ya. Jadi kalian tidak melihat bacaan ya. Kalian hafalkan dulu, nanti baru di take videonya. Jadi videonya terlihat sempurna ya. Oke, good. Berikutnya, what is your greatest strength? Ini artinya adalah apa kekuatan terbesarmu atau apa kelebihanmu. Oke. Cara menjawabnya adalah bisa dengan misalnya my greatest strength is that I am a disciplined and committed ya. Committed. Jadi kelebihan saya adalah saya itu orang yang disiplin dan berkomitmen ya. I am committed to every work and every task that I carry on ya. Jadi saya berkomitmen terhadap setiap pekerjaan dan setiap tugas yang saya jalani.
Nah, itu kelebihan kamu ya. Kamu sebutkan seperti itu. Kamu boleh sebutkan kelebihan yang lain. Misalnya saya bagus dalam communication skill misalnya. I am very good at communication skill misalnya. Boleh ya. Boleh. Ini cuma salah satu saja contohnya ya. Oke. Tapi sekali lagi ingat, jawabanmu harus dikonsep dengan baik. Nah, sehingga nanti di video terlihat bagus ya. Jangan terlihat membaca seperti ini. Kalau kalian masih terlihat membaca, apa gunanya bikin video ya? Karena kan video itu harusnya kan sudah ada preparation sebelumnya ya, sehingga hasilnya perfect, tidak apa namanya, tidak ngasal ya, tidak ngasal. Oke, nomor 7, pertanyaan nomor 7 adalah how do you manage a complaint? Artinya bagaimana kamu mengatasi komplain kalau ada apa namanya passenger atau penumpang yang komplain, itu bagaimana? Bagaimana kamu akan mengatasinya? Oke, jawaban template adalah I manage a complaint by first saying thank you to the passenger who complains. Then I will listen to the complaint carefully, and I will seek atau I will find the best solution. I will come back to them with the best solution possible ya. Jadi cara menjawabnya adalah begini. Saya mengatasi komplain, I manage a complaint by first saying thank you to the passengers. Jadi ngomong terima kasih dulu ya kalau ada orang komplain. Kemudian then I will listen to the complaint carefully. Kemudian saya akan mendengarkan komplainnya dengan seksama ya. And I will come back to them with the best solution possible. Dan kemudian saya akan kembali kepada mereka dengan solusi yang terbaik ya. Oke, jadi seperti itu. Ini jawaban template ya. Jawaban template itu jawaban standar ya. Mau kamu tambahin silakan dengan bagaimana ya. Misalnya kamu pengen kalau ada orang komplain, kamu akan kasih silver queen, kasih coklat ya. Tapi ya itu resikonya adalah kamu akan bangkrut ya. Duitnya habis buat ngasih coklat orang. Oke. Nomor 8, how much is your expected salary? Artinya adalah berapa gaji yang kamu harapkan. Ya, how much is your expected salary ini, berapa gaji yang kamu harapkan. Kalau ditanya seperti ini, ya, jawabannya bisa ada beberapa cara ya. Bisa kamu misalnya sebagai seorang fresh graduate, saya mempercayakan masalah gaji kepada pihak perusahaan ya. Seperti itu jawabannya ya. Misalnya related to the to salary, as a fresh graduate, I choose to trust the company's policy ya. Ya, terkait gaji sebagai seorang fresh graduate, saya memilih untuk percaya kepada kebijakan perusahaan. Boleh seperti itu ya. Boleh juga kamu sebutin jumlahnya, nggak masalah ya. Misalnya based on the research that I've done, atau based on several consideration, including my education and my research on this job, I would like my salary to be
in the range of 4 to 6 million misalnya. Kejauhan ya, 4 to 5 million. Jadi gaji yang saya harapkan adalah di range 4 sampai 5 juta. Boleh seperti itu ya? Boleh. Kamu sebutkan jumlahnya, boleh. Kamu sebutkan bahwa kamu percaya kepada kebijakan perusahaan juga boleh. It's up to you ya. It's up to you. Oke. Berikutnya. Nomor 9 ini, where do you see yourself in 5 years? Artinya adalah 5 tahun lagi kamu pengen jadi apa? Ya. Pertanyaan ini harusnya dijawab 5 tahun lagi saya masih ingin bekerja di perusahaan ini, tapi di posisi yang lebih tinggi seperti itu ya. Itu yang ingin didengar oleh HRD-nya. Karena kalau umpamanya kamu menceritakan bahwa 5 tahun lagi kamu akan menjadi apa yang tidak ada kaitannya sama perusahaan, itu dianggap tidak relevan ya. Dianggap tidak, oh orang ini sebenarnya mau kerja di sini cuman pengen bekerja di tempat lain misalnya. Misalnya kamu bilang bahwa kamu ingin jadi entrepreneur atau pengusaha, kamu pengen jualan cilok, jadi kamu bekerja di bandara ini cuma untuk ngumpulin modal supaya bisa jualan cilok. Nah itu HRD akan menganggapnya, wah orang ini gimana sih, kerja ternyata cuma pengen ngumpulin modal buat jualan cilok. Atau saya pengen jadi entrepreneur, itu HRD nggak mau tahu itu, ya itu urusanmu. Nah, pengen jadi apa 5 tahun lagi yang HRD pengen dengar itu adalah masih ada kaitannya dengan perusahaan ini, ya, masih ada kaitannya dengan perusahaan ini. Kamu nggak perlu cerita 5 tahun lagi saya pengen kawin sama janda kaya misalnya. Saya cuma ingin ngumpulin modal di sini aja. Nah, itu nggak perlu. Malah kamu nanti ya udah pergi sana sama janda. Nah, itu kan. Jadi jawabannya adalah in 5 years I see myself in a managerial position in this company. Nah, boleh seperti itu ya. Jadi 5 tahun lagi saya ingin berada di posisi manajerial di perusahaan ini. Dan dalam waktu 5 tahun posisi manajerial adalah posisi yang make sense ya, yang masuk akal untuk bisa kamu raih ya. Oke. Jadi nggak perlu cerita kamu mau kawin sama janda ya 5 tahun lagi. They don't care ya. They don't care about it. Pertanyaan terakhir adalah do you have any question? Ini pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara ketika semua pertanyaan sudah mereka ajukan ke kamu ya. Arti pertanyaan ini adalah kamu punya pertanyaan ke saya nggak gitu ya. Do you have any question? Sebaiknya kamu tanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan ya, supaya kamu terlihat tertarik pada perusahaan tersebut ya. Misalnya I would like to know more about the working culture in this company ya. Misalnya saya ingin tahu kultur pekerjaan di perusahaan ini. Boleh seperti itu ya. Atau kamu juga boleh tanya when after this interview what should I do? Setelah wawancara ini apa yang harus saya lakukan? Boleh ya, terserah kalian. Tapi jangan sampai ngomong no I don't have any question. Jangan ya. Jangan sampai nggak nanya. Gunakan kesempatan untuk nanya ini untuk bertanya ya, bertanya apapun. Boleh kamu tanya sistem shift-nya bagaimana di perusahaan ini. Ya. Karena kan kamu juga pengen tahu ya detail pekerjaan atau pengen tahu lebih jauh tentang perusahaan tersebut. Oke? Baik, itu tadi contoh jawaban dari 10 pertanyaan interview yang nanti akan kalian harus buat videonya. Saya akan kirimkan ini ke grup ya. Saya akan kirimkan ke grup, ke Manado dulu. Terus ke Yosudarso. Kemudian ke Gorontalo. Dan ke Ambon. Mana Ambon ini?
Ambon mana? Ambon kok belum ada yang nulis ini ya? Kok belum ada yang menulis nama di WA Group? Channel YouTube-nya mana Ambon? Sudah jadi belum? Mana channel YouTube-nya? Halo Ambon, bisa dengar saya tidak Ambon? Ya, tadi maju yang buat channel YouTube bagaimana? Sudah jadi belum? Iya. Bagaimana? Siapa tadi? What's your name? I forgot your name again. Serina, Sir. Rina. Serina. Ya, sudah jadi channelnya? Sudah. Sudah. Sudah dikirimkan ke grup? Tolong dikirimkan ke grup. Untuk Yosudarso, Manokwari sudah punya channel YouTube ya? Maju salah satu coba. Siti ya? Sudah, Siti? Pak. Sudah ya? Oke. Ya, Pak. Oke, good. Sudah, Pak. Nah, nanti kalian buat videonya berpasangan. Ya, misalnya Siti sama siapa yang berpasangan ya? Siti sama Sherlina misalnya ya, atau Elias sama Jack Thomas berpasangan. Nanti ada yang berperan sebagai penanya, ada yang menjawab. Nanti terus gantian ya. Oke, dan di dalam videonya nanti captionnya adalah nama kalian ya. Misalnya Sherlina sama Edwina, apa? Michelle sama Edwina gitu ya. Gantian misalnya gantian. Sherlina, Edwina, Michelle job interview gitu ya. Jadi dalam satu video itu kalian berganti peran. Jadi bertanya, menjawab, ya kemudian berganti peran seperti itu. Oke, mungkin durasinya videonya itu bisa 10 menit ya, atau lebih. Karena kan kalau tanya jawab itu biasanya ya sampai 10 menitan ya, atau 7 menit lah ya. Jadi bisa sampai 15 menit dalam satu video. Oke. Begitu juga Gorontalo ya. Gorontalo bagaimana? Apakah sudah paham tugas yang harus kalian kerjakan hari ini? Coba dihidupkan dulu. Yes. Sudah ya? Oke, nanti videonya saya tunggu malam ini ya, hari ini ya. Jadi ya. Ya, hari ini jadi ya. Oke. Untuk Ambon bagaimana? Paham tidak apa yang harus dilakukan? Dihidupkan coba. Pak. Ya. Mau tanya. Ya, Siti, silakan Siti. Bagaimana? Pak, mau tanya kalau macam kita bikin video punya besok baru kumpul, apa punya lewat dari malam itu bisa ke Pak? Atau Ya sudah. Tapi secepatnya ya sebenarnya. Karena ini kan juga akhir pekan ya. Ya sudah deh. Akhir pekan saya kasih waktu sampai Senin ya. Senin enggak apa-apa ya. Ya. ya Pak? Ya. Oke. Saya tunggu videonya ya untuk kalian, dan untuk Ambon ini mana ini? Mana video channelnya ini ya? Oke, good. Itunya dong apa? Link channelnya di-share biar saya subscribe ya untuk Ambon ya. Oke, saya tunggu. Baik, kalau sudah silakan kalian fokus untuk membuat videonya. Untuk Manado, keputusannya nanti ya saya sampaikan apakah 2 minggu atau mungkin malah Miss Aininya berubah pikiran bisa dipercepat ya. Kita lihat ya keputusannya nanti ya, Michelle ya. Iya, Sir. Oke, good. Thank you very much for joining me this morning. Nanti akan saya kirimkan rekaman videonya ini di YouTube. Thank you guys. Have a nice day. Selamat mengerjakan tugasnya.